tidak ada bukti bahwa kekerasan seksual angkanya turun hanya karena penjatuhan pidana mati. Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Good Talk di Binus TV. Hari ini topik pembahasan kita adalah tentang hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual. Nah Smart Viewers, di 8 Desember 2021 kemarin, kasus Heri Wirawan muncul nih ke permukaan terkait kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati di Kecamatan Cibiru, Bandung pada rentang waktu 2016 hingga 2021. Dua kali ia menjalani proses peradilan. Di tingkat Pengadilan Negeri Bandung, ia divonis penjara seumur hidup, lalu di tingkat Pengadilan Tinggi Bandung, ia divonis hukuman mati. Situasi ini lantas menjadi sebuah kontroversi. Sudah tepatkah pengadilan menjatuhkan hukuman mati untuk Heri Wirawan untuk pelaku pemerkosaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Genoveva Sheila Maya atau akrab disapa Mbak Geno. Beliau berasal dari Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR. Halo Mbak Geno, bagaimana kondisinya? Halo Mbak, baik, sehat. Iya, Alhamdulillah. Nah, Mbak Geno, kita langsung saja ini mengacu kepada kasus Heri Wirawan ya. Pertanyaan pertama, apakah putusan pengadilan tinggi tersebut sudah tepat, Mbak? Kalau bagi kami di ICJR, kami berpendapat bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap Heri Wirawan ini bukan satu hal yang tepat begitu. Karena bagi kami hukuman mati untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual itu bukan satu solusi. Karena kalau kita lihat sebenarnya kebutuhan korban itu jauh tidak hanya tentang penghukuman saja. Dan ada banyak faktor yang kemudian negara harus pertimbangkan gitu ketika menjatuhkan putusan pidana kepada seorang pelaku kekerasan seksual. Kurang lebih itu. Tapi kami memahami bahwa memang kasus ini adalah suatu tragedi dan kami bersimpati terhadap korban dan keluarganya dan juga kami bisa memahami kemarahan masyarakat gitu. Oke. Ini menurut Mbak Geno, mengapa pengadilan ini kemudian memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap Heri Wirawan? Jadi bagi kami hukuman mati ini kan seringkali digunakan dengan bersama-sama dengan jargon efek jera ya. Itulah yang kemudian menjadi alasan utama kalau kita lihat di dalam putusan di Pengadilan Tinggi Bandung adalah alasan utama penjatuhan pidana mati bagi Heri, bagi pelaku begitu. Dan diharapkan memang hukuman mati ini dapat membuat jerak pelaku lain ataupun pelaku yang dihukum saat ini supaya kedepannya tidak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kekerasan seksual. Tapi masalahnya yang seringkali tidak pernah diakui begitu adalah bahwa efek jera ini tidak pernah ada riset yang membuktikan bahwa efek jera ini benar-benar ada gitu. Karena ini jargon yang sudah berulang kali digaungkan. Tidak hanya dalam kasus kekerasan seksual, tapi dalam kasus-kasus yang banyak dijatuhi hukuman mati, misalnya saja kasus-kasus narkotika, dengan harapan kasusnya akan turun. Padahal kalau kita lihat prevalensinya juga tidak ada perubahan. Karena Indonesia bukan pertama kali ini menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual, khususnya perkosaan. Di tahun 2016 kita sudah pernah menjatuhkan, di tahun 2022 tidak ada perubahan dengan situasi kekerasan seksual di Indonesia. Bahkan kita baru punya RUU TPKS, di tahun ini gitu, undang-undang TPKS sekarang kita baru punya 6 tahun berselang setelah pidana mati pertama dijatuhkan untuk kasus kekerasan seksual untuk anak gitu. Ya. Nah, mengenai efek jera ya atau hukuman mati ini sendiri, Mbak, apakah ini efektif untuk menurunkan angka kasus kekerasan seksual itu sendiri? Kalau dari riset yang kami lakukan gitu, tidak ada bukti bahwa kekerasan seksual angkanya turun hanya karena penjatuhan pidana mati. Itu di Indonesia. Karena seperti tadi sudah saya sampaikan, kita bisa lihat di 2016 kita sudah pernah menjatuhkan hukuman mati untuk kasus kekerasan seksual untuk anak. Di tahun 2022 kasus tidak ada menunjukkan prevalensi menurun, justru naik karena pidana COVID dan karena pandemi COVID dan sebagainya. Kemudian juga kalau kita lihat di negara lain, itu di perbandingan, khususnya di negara-negara di area Asia Selatan begitu yang banyak menerapkan hukuman mati untuk kasus-kasus kekerasan seksual khususnya perkosaan, itu juga tidak ada bukti bahwa
hukuman mati, pidana mati itu berdampak langsung kepada turunnya angka kekerasan seksual. Bahkan di India di 2020 itu 65% dari pidana mati itu dijatuhkan untuk pelaku kekerasan seksual, pelaku perkosaan. Tapi dari data kepolisian di India 5 tahun dari 2016 begitu, pertama kali dijatuhkan kan 2018 di India pidana mati. Itu tidak ada perubahan angka kekerasan seksual, justru dia malah meningkat tajam. Jadi bagi kami itu tidak ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa pidana mati memang benar-benar berpengaruh kepada turunnya angka kasus kekerasan seksual. Oke, baik. Berarti dari riset yang dilakukan ICGR memang hukuman mati ini tidak terbukti untuk memberikan efek jera begitu ya terhadap pelaku kekerasan seksual, Mbak Geno? Betul, betul. Dan itu tidak hanya di dalam kasus kekerasan seksual, itu bisa kita lihat di kasus-kasus lain yang banyak dijatuhi pidana mati. Misalnya saja tadi saya sebutkan narkotika, itu paling banyak pidana mati dijatuhkan, itu di kasus narkotika. Dan kalau kita lihat tidak semakin sedikit juga kasus narkotika di Indonesia. Oke, baik. Lalu kita bergeser nih Mbak ke kondisi atau situasi di tengah masyarakat, di mana konsentrasinya seperti kita tahu terbagi menjadi 2 golongan, yang menolak hukuman mati dan yang mendukung adanya hukuman tersebut. Nah, pertanyaannya adalah mengapa banyak kelompok atau ada kelompok yang mendukung hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual? Oke, sebenarnya itu konsekuensi logis ya dari seringnya digunakan jargon efek jera yang tadi saya sampaikan di awal gitu. Negara memang sering sekali, sangat sering, dan ini mayoritas di mayoritas kesempatan begitu menggunakan jargon efek jera ini untuk melegitimasi penggunaan hukuman mati. Dan inilah yang kemudian dijadikan seakan-akan ini satu-satunya solusi akan kasus kekerasan seksual. Padahal kan bukan ya. Kalau kita bisa lihat secara lebih besar begitu, kebutuhan dari korban kekerasan seksual itu lebih dari penghukuman. Tapi memang karena kita selama ini tidak pernah diberikan gambaran bagaimana seharusnya idealnya korban kekerasan seksual itu diperlakukan oleh negara, karena kita belum punya sistem yang mumpuni untuk itu, maka satu-satunya solusi seakan-akan di kepala kita yang muncul adalah ya sudah penghukuman gitu. Ya. Karena penghukuman seakan-akan akan memuaskan semua pihak termasuk korban. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari studi-studi yang berperspektif korban gitu, itu bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan korban. Justru korban itu butuh negara hadir dari awal hingga akhir, korban bisa pulih, bisa kembali melaksanakan kehidupannya dengan normal begitu, meskipun tidak mungkin bisa kembali kepada sebelum peristiwa itu terjadi. Tapi itu sebenarnya dibutuhkan korban. Cuma kan karena korban pun dan keluarga tidak pernah ditunjukkan bahwa sistem itu mungkin terjadi dan mungkin didapatkan, jadi memang satu-satunya yang kita pikirkan pasti adalah penghukuman begitu. Dan publik pun juga kita tidak bisa menyalahkan karena memang itu terlalu sering digunakan oleh negara, narasi-narasi bahwa hukuman mati akan menimbulkan efek jera segala macam, dan tidak pernah dibuktikan juga secara terbuka oleh negara bahwa tidak ada perubahan gitu, bahwa selama ini negara ada perubahan. Dan pidana mati ini kan adalah satu hukuman yang efeknya sangat besar ya. Ketika ada pidana mati dijatuhkan, semua orang akan kemudian mengapresiasi negara karena terlihat melakukan sesuatu. Padahal kalau kita lihat sebenarnya seharusnya negara kan menunjukkan bahwa dia melakukan sesuatu itu tidak hanya di akhir ketika peristiwa itu terjadi. Dari awal seharusnya negara bisa hadir, memberikan ruang nyaman, ruang aman bagi semua warga negaranya. Pun kalau tindak pidana ini tidak bisa dipungkiri terjadi begitu, bantuannya bukan hanya lewat penghukuman, tapi juga bantuan-bantuan lain yang sifatnya lebih merangkul korban, bagaimana korban itu bisa pulih dengan baik. Itu sih bagi kami. Oke, berarti justru konsentrasinya harus lebih berat kepada korban kekerasan seksual itu sendiri ya Mbak Geno? Betul-betul. Kalau kita lihat semua tindak pidana sebenarnya yang melibatkan korban, konsentrasinya seharusnya kita letakkan kepada
korbannya begitu. Karena sebenarnya negara ini kan cuma hadir karena ya itu kan sistem peradilan pidana ya, tidak bisa korban melawan pelaku begitu. Tapi itu kan memang sistemnya adalah negara melawan pelaku, berhadapan-hadapan dengan pelaku. Tapi bukan berarti negara kemudian bisa seakan-akan berlaku bahwa dirinya adalah korban. Karena negara bukan korban, korbannya ada lagi, dan itu harus diperhatikan gitu. Negara tidak bisa semata-mata menempatkan dirinya sebagai korban tanpa melihat kebutuhan korban yang sebenarnya gitu. Oke, lalu dari situ bagaimana caranya Mbak untuk mendorong negara agar bisa hadir dan menjawab kebutuhan korban kekerasan seksual yang ada? Seperti yang kita tahu sebenarnya kan Undang-Undang TPKS baru saja disahkan. Itu adalah satu awal yang sebenarnya bagi kami mengapresiasi langkah itu, karena itu adalah langkah awal untuk kita bisa membuat seluruh sistem sistem perlindungan, sistem pemulihan bagi korban ini berjalan dengan baik gitu. Setidaknya melalui Undang-Undang TPKS sistem ini dibangun, karena sebelumnya sistem yang kita punya itu kan masih terpecah-pecah. Misalnya saja di kasus ini karena korbannya anak, mungkin memang bisa berlaku Undang-Undang perlindungan anak. Tapi kalau kita bicara nanti korbannya adalah orang dewasa, kita tidak punya undang-undang yang bisa mengcover lebih besar begitu kasus kekerasan seksual. Maka dari itu bagi kami Undang-Undang TPKS ini adalah satu awal untuk membangun sistem yang responsif terhadap kebutuhan korban, dan bagi kami in the long run kita bisa mulai menggeser begitu perhatian melalui Undang-Undang TPKS, karena orang-orang lama-lama akan sadar bahwa kebutuhannya itu lebih dari sekedar penghukuman begitu. Oke. Mbak Geno, ini saya kembali bergeser kepada pelaku ya. Ini menurut Mbak Geno dan ICGR sendiri, bagaimana sih cara untuk menghukum dengan tepat para pelaku kekerasan seksual, terutama dalam memberikan efek jerah? Ketika kita bicara penghukuman, yang harus selalu diingat adalah intervensi perilaku itu harus berdasarkan kasus per kasus. Jadi kita tidak akan pernah bisa memukul rata semua kasus dengan satu bentuk penghukuman. Bagi kami, efek jerah adalah satu mitos yang tidak pernah terbukti. Maka dari itu kita harus geser tujuan kita melakukan pidana adalah untuk kemudian membuat lingkungan ini aman, dan juga ya kalau bisa kita rehabilitasi pelakunya. Rehabilitasi ini kan bisa melalui banyak hal, termasuk diantaranya penjara. Tapi untuk besaran penjaranya kita harus lihat berdasarkan kasus per kasus, karena kami kan tidak memegang tidak melakukan asesmen terhadap fakta begitu. Nah, maka dari itu itu sih yang bagi kami harus diperhatikan gitu. Dan intervensi itu tidak bisa hanya lewat satu jalan, jadi itu harus dilakukan secara dalam jangka panjang, sustain, dan juga dengan memperhatikan segala kebutuhan. Kira-kira memang apa yang salah itu harus di-assess dengan baik begitu. Kalau memang di dalam diri pelaku misalnya itu ada kesalahan berkaitan dengan cara-cara pengasuhannya atau kemudian lingkungannya, ya itu kan kita harus intervensi secara tepat gitu. Karena kalau kita melakukan intervensi yang tidak menyentuh akar masalahnya, ya sampai sepanjang apapun kita melakukan perbaikan gitu ya tidak akan bisa diperbaiki gitu. Oke, baik. Nah, yang dipaparkan Mbak Geno barusan itu juga terkait dengan kinerja sistem peradilan di Indonesia itu sendiri ya, Mbak? Iya, betul sekali. Kadang-kadang sistem peradilan pidana ini melihat kan kalau dalam kasus-kasus kekerasan seksual jarang sekali ada kemudian digali begitu mengapa sebenarnya seseorang ini melakukan kekerasan seksual. Karena kalau kita bicara kekerasan seksual kan kita pasti akan bicara bagaimana budaya patriarki di Indonesia itu mengakar, dan hal-hal itu harus diakui begitu. Misalnya saja kita tidak pernah menggali apakah konsen itu adalah satu hal yang penting, persetujuan itu adalah satu hal yang penting gitu. Nah itu padahal adalah core dari kalau kita bicara tentang kekerasan seksual itu adalah the whole point of it gitu. Dan kita harusnya bisa begitu sistem keadilan itu bisa assess sejauh itu, tapi itu tidak pernah dilakukan karena selama ini ya sudah apapun faktanya ya itu ditangkap mentah-mentah. Dan kita juga harus ingat sistem keadilan pidana ini kan suatu sistem yang sangat patriarki. Dia dibangun oleh negara untuk menunjukkan powernya, untuk menunjukkan bahwa negara ini bisa
step up untuk seseorang. Termasuk tadi saya lupa menyampaikan bahwa pidana mati ini termasuk salah satu yang kalau kita lihat banyak literatur penulis-penulis feminis begitu, mereka akan bicara bahwa pidana mati ini sebenarnya adalah cara tradisional laki-laki menyelesaikan masalah dengan menunjukkan kekuatan. Padahal bukan itu poinnya ketika kita bicara, ketika seseorang korban step up untuk mengatakan bahwa kekerasan seksual terjadi kepada dia, bukan untuk meminta laki-laki untuk menyelamatkan dirinya, tapi untuk bagaimana negara itu bisa memberikan perlindungan gitu. Itu sih. Oke, baik Mbak Geno. Nah ini pertanyaan terakhir Mbak Geno untuk kali ini kepada smart viewers dan penonton yang mungkin menonton Good Talk kali ini. Apa sih Mbak Geno sebenarnya yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual? Karena kita tahu harusnya fokus utama kita adalah tentang perlindungan korban itu sendiri, bukan berpusat kepada pelaku kekerasan seksualnya. Bagaimana Mbak Geno? Untuk korban sendiri sebenarnya kebutuhannya adalah bagaimana negara ini sejak awal memberikan rasa aman supaya korban bisa melaporkan kasusnya, misalnya dari awal ya, melaporkan kasusnya dengan nyaman, dengan merasa bahwa dirinya memang difasilitasi oleh negara dengan baik. Tidak hanya itu, korban juga butuh supaya negara ini tidak mengharuskan korban untuk berkali-kali bercerita, begitu berpindah-pindah tempat hanya untuk meminta bantuan. Karena ini sekarang yang susah kan, ketika kekerasan seksual terjadi kepada seseorang, kita tidak pernah punya pengetahuan kita harus pergi kemana gitu. Ya. Ini yang coba seharusnya dibangun begitu. Dan itu yang dibangun adalah ya sudah pergi ke satu titik dan sistemnya yang akan bekerja, bukan kemudian korban harus berpindah-pindah, oke ke rumah sakit, oke ke kantor polisi, nanti dipanggil lagi kemana-kemana. Nah itu yang sebenarnya dibutuhkan korban. Dan juga korban butuh reassurance bahwa butuh diyakinkan begitu bahwa negara itu akan hadir tidak hanya pada saat awal kasus begitu, tapi juga along the way sepanjang sampai kasusnya itu selesai. Sekarang yang kita lihat kan di awal mungkin kayak seperti kasus-kasus ini, ketika ramai di publik, negara tiba-tiba muncul, tapi ketika nanti kasus ini tidak terekspos ya sudah, tidak ada yang peduli begitu, tidak ada yang kemudian kita bicarakan. Itu yang sebenarnya butuh semua harus peduli, negara harus memberikan kepedulian yang sama di dalam kasus apapun terlepas dari seberapa degree kasus itu. Tidak harus orang harus meninggal, korban harus meninggal, korban harus banyak, itu tidak seharusnya seperti itu. Dan juga bagi kami adalah yang paling penting adalah pembiayaan. Kita harus bisa memastikan bahwa semua sistem ini ada dan korban juga dibiayai. Karena kalaupun sistemnya ada, kemudian korban harus membiayai sendiri, itu kan juga sulit. Karena kan kegagalan untuk menciptakan ruang yang aman itu kan kegagalan negara, bukan kegagalan korban gitu. Dan kalau memang nanti sistemnya mengharuskan negara meminta pelaku untuk membayarkan ganti kerugian kepada korban, ya itu sistem yang ada dan itu harus dibangun begitu. Kan di Undang-Undang TPKS kita sekarang punya Victim Trust Fund, ada satu mekanisme yang kemudian negara bisa memberikan talangan begitu sepanjang pelaku belum membayar atau belum bisa membayar apabila kemampuan ekonominya belum mencukupi. Tapi setidaknya kebutuhan korban ya kebutuhan korban terlepas dari kemampuan pelaku. Bagi kami itu sih kebutuhan korban yang seharusnya dipenuhi begitu. Oke, Mbak Geno, tambahan satu lagi pertanyaan ini mungkin untuk smart viewers yang masih bertanya-tanya seperti itu ya. Jika bukan hukuman mati, lalu hukuman apa nih yang sepantasnya didapatkan oleh para pelaku kekerasan seksual, Mbak Geno? Untuk kita bisa menentukan hukuman apa sebenarnya yang cocok untuk pelaku kekerasan seksual, tadi saya sudah sampaikan, kita harus lihat kasus per kasus. Tapi bagi kami hukuman mati, yang pasti itu bukan hukuman mati gitu. Kalau memang penjara dianggap sebagai satu-satunya yang kemudian bisa merehabilitasi karena di dalam prosesnya pelaku dijauhkan dari masyarakat yang itu memang mungkin memberikan rasa aman dan sembari dipisahkan dari lingkungan yang general populasi general, populasi umum, mungkin pelaku bisa juga dalam prosesnya dilakukan rehabilitasi di dalam. Jadi memang apabila memang penjara dianggap sebagai satu yang tepat begitu berdasarkan assessment, ya kami menerima hal itu. Sepanjang itu bukan intervensi yang bentuknya
satu homogen. Karena tadi kekerasan seksual itu terjadi pelakunya juga karena banyak faktor yang kita harus assess satu persatu dengan hati-hati, dan sistem peradilan pidana harus bisa melihat itu. Dan hukuman mati tentunya sama sekali tidak menimbulkan efek jera, dan itu bukan satu hukuman yang tepat dan juga bukan solusi bagi masalah kekerasan seksual di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Mbak Geno atas sharing ilmunya dan juga dari ICGR. Terima kasih telah membahasnya di Good Talk Binus TV hari ini. Terima kasih juga untuk Smart Viewers yang sudah menonton Good Talk episode kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus karya Binus TV dengan cara subscribe channel YouTube Binus TV, like dan komen, dan tunggu karya-karya Binus TV berikutnya. Bye-bye Smart Viewers.